Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmani da'ban sarmada. Alhamdulillah. Alhamdulillah da'imul ifdal azimun nawal al-mun'im bila mithal al-mubdi' bila zawal walladhi juduhu da'iman wa lam yazal hattal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal sayyidi ahlil kamal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladni wal mashraba as-safi al-haniya wa habiya ghani wa na'udzu bika Allahumma min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia hidayah, karunia inayah, karunia taufik kepada kita semua, hingga alhamdulillah pada malam yang mulia ini bersama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barusan kita membacakan Asma'illahil Husna, dan insyaallah di sini kita bersama insyaallah mengkaji dan berusaha untuk memahami makna-makna dari firman Allah taala di Al-Qur'an, bermula dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah ikhwan, ini berapa hari lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Rabiul Awal ikhwan. Mempersiapkan dari sekarang tepat untuk siapkan niat-niat seperti yang kita pernah bahas di minggu kemarin. Dan ini hari Rabu terakhir di bulan Safar. Ini ma'ruf kan kalau di istilah kita Rabu apa? Wakasan, Rabu Wakasan. Pun di sana pun begitu, di Tarim dan bisyakal am di Hadramut. Dalam istilah mereka namanya tali Rabu, Rabu terakhir artinya tali Rabu. Ya macam-macam. Banyak yang nanya, ini benar nggak sih cerita Rabu Wakasan tuh? Apakah ada dalilnya atau cuma mitos? Ya kan. Kalau orang dulu sampai pada ngumpet di bawah kasur katanya, ya kan, ngumpet di bawah kasur, di bawah panggung. Kenapa? Takut kena bala katanya. Tapi akhirnya dirubah oleh beberapa aslafun sholihin, sengaja dibuat mereka itu biar keluar rumah, dibuat acara di musola contohnya gitu, bersedekah banyak-banyak biar nolak bala. Nolak bala bukan caranya ngumpet di bawah kasur, nolak bala dengan sedekah ya. Nah di sini sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la adwa wala tiyarata wala safar. Nabi SAW mentiadakan, ya kan, Safar, tidak ada kesialan di bulan Safar itu kata Nabi SAW. Nah, tapi ada juga beberapa athar dan riwayat yang menyatakan bahwasanya memang Allah Ta'ala menurunkan balanya, yang porsi bala untuk setahun tuh diturunkan di atas langit di Rebu terakhir di bulan Safar itu. Nah, tapi riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Bahkan Al-Imam Ibn Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at menyatakan itu adalah hadis yang maudhu'. Nah gitu. Gitu ikhwan. Oh, berarti biasa-biasa aja kita. Nah, masih muskilah kita biasa-biasa aja. Nah, tapi yang seperti ini ikhwan, selagi sudah ada itu isu ya, walaupun itu katanya si hadis maudhu', katanya si hadis dhaif. Nah, maka layaknya kita berhati-hati. Berarti bukan sama sekali kita mentiadakan ataupun menjudge masalah. Oh enggak, selagi dikatakan walaupun itu hadis dhaif, maka hendaklah kita berhati-hati. Di sini sebagai contoh pernah terjadi oleh Al-Imam Abu Dawud, di antara perawi hadis seringkali kan rawahu Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud ini ada dua kalau dalam ilmu hadis. Ada Abu Dawud At-Tayalisi, ada Abu Dawud As-Sajastani. Nah, yang ma'rufnya Abu Dawud dalam sunannya itu Abu Dawud As-Sajastani. Adapun Abu Dawud At-Tayalisi itu beliau mempunyai bukan sunan, musnad Abi Dawud At-Tayalisi.
nggak masuk dalam kategori ummahatus sittah. Yang masuk dalam kategori ummahatus sittah adalah Abu Dawud As-Sajastani. Ala kulli hal, beliau tersampaikan kepada beliau riwayat hadis yang dengan jalur sanad yang sangat dhaif sekali, bahwasanya gunting kuku di hari Rebo itu menyebabkan baros, belang gitu. Ada hadisnya, tapi dhaif. Akhirnya beliau, ya hadis dhaif nggak percaya. Akhirnya beliau sengajakan. Nah, ya, beliau sengaja untuk gunting kuku di hari Rebo. Dhaif hadisnya itu. Tapi tahu-tahu bener. Jadi belang akhirnya beliau itu, sempat jatuh dalam penyakit belang. Jadi belang. Gimana? Oh, subhanallah, riayatullah. Beliau juga orang soleh, tegi. Akhirnya beliau mimpi Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu beliau mengeluh ke Rasulullah, ya Rasulullah, kok aneh jadi belang? Katanya, ente sih gunting kuku hari Rebo. Beliau berkata, tapi ya Rasulullah, itu kan hadisnya dhaif. Dalam mimpi itu dia bilang gitu, itu kan hadisnya dhaif ya Rasulullah. Dalam mimpi itu Nabi SAW bilang, alaisa gadgil, bukankah sudah dikatakan, bukankah sudah ada riwayat walaupun dhaif. Hendaknya yang seperti itu dijauhkan, walaupun entah riwayatnya itu dhaif kah ataupun maudhu' kah atau sebagaimana. Jangan menantang, kalau bahasa kita, dhaif ini ditantang, itu kagak. Ya, berhati-hati. Hakata ikhwan, seperti perihal hari Rebo gunting kuku wala sebagainya. Juga perihal hari Rebo ini, Rebo terakhir di bulan Safar. Tidak baik kita untuk banget untuk apa namanya? Jadi akhirnya nggak keluar rumah, akhirnya ngunci pintu, ngumpet. Ya, ada. Kalau seandainya memang benar Allah Ta'ala turunkan bala di hari itu atau di malam itu, tapi jangan lupa Nabi pernah bersabda wala safar. Jangan terlalu terbawa oleh ini. Bahkan di apa? Kita itu disemangati untuk keluar, untuk terlupa dengan itu. Camping kemana contohnya, rekreasi kemana. Kalau orang sana begitu. Nolak bala dengan apa caranya? Dengan sedekah gitu. Nah, kalau adat-adat di beberapa wilayah kan rame-rame ke musola pada bawa apa namanya, besekan masing-masing, entar dibagi-bagiin di musola, dibagi-bagiin lagi. Itu apa sih ceritanya? Pertama sedekah, karena as-sadaqah itu tadfa'ul bala. Hadza akid. Satu. Yang kedua, biar orang keluar, biar lihat satu sama lain, biar silaturahmi, juga silaturahmi menolak bala. Nah begitu caranya gitu. Juga ziarah ke kuburan, ziaratul kubur, ziarah ke mana, ke aulia salihin. Bertawasul dengan mereka, semoga Allah Ta'ala yadfa'ul bala. Nah begitu caranya. Kalau di sana begitu, apa namanya, Sayyidil Habib biasanya di akhir Rabu itu menziarahin, ada pemakaman aulia di daerah Aidit namanya Ashabul Budur gitu. Nah, itu sore-sore ziarah di situ dan membuat rawahah di situ. Begitu pula beberapa ulama tarim. Kemudian di malam harinya mereka midad, kalau bahasa mereka itu midad. Mana midad? Midad artinya camping atau rekreasi lah. Kemana? Ke gunung-gunung biasanya. Gunung-gunung. Ngapain di sana? Iya, cerita-cerita lucu-lucu gitu. Rakshe kalau bahasa kita, rakshe, makan di sana. Jadi keluar gitu, fresh. Nah, begitulah mereka melewati hari Rabu akhir Safar. Nah, begitu ikhwan. Ala kulli hal. Walaupun intinya, walaupun hadisnya itu hadis yang sangat dhaif, bahkan dinyatakan oleh Imam Ibnul Jauzi sebagai hadis yang maudhu', tapi la bas, apa? Alaisa gadgil gitu. Alaisa gadgil, bukanlah sudah ada sampai riwayat, walaupun itu riwayat yang dhaif, maka hendaklah kita berhati-hati dan kita berusaha untuk menolak bala itu. Dengan apa? Dengan berdoa. Kan biasa ada kan doa akhir Safar itu ada amal-amalannya segala macam. Terlepas baik pun itu ada riwayat atau tidak, memang doa itu dianjurkan. Ya, terlepas apakah ada riwayat tentang sholat itu atau tidak, memang sholat itu dianjurkan. Walaupun dengan nama sholat mutlak, gitu ikhwan. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Orang kalau sholat jangan dicegah. Sholat apa nih? Enggak ada kayak gini. Sholat mutlak. Sholat enggak ada yang dicegah, kecuali kalau sholat di waktu yang diharamkan. Ya, bisa asar contohnya. Sholat mutlak enggak boleh. Begitu kan di mazhab Syafi'i ya. Nah, begitu ikhwan. La ilaha illallah. Nah, ala kulli hal, begitulah perihal yang lagi heboh hari ini. Abu Hasan. Nah, ala kulli hal. Baik, bismillah, kita lanjut membahas beberapa ayat di surat Al-Fatihah, dan di sini masih kita membahas apa namanya? Al-Fatihah di ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin, dan insyaallah kita akan masuk ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim dan ayat keempat Malik Yaumiddin. Pembahasan di
pertemuan lalu tentang Alhamdulillahirabbil alamin adalah tentang definisinya kan, definisi alhamd itu apa. Kemudian kalimat Rabb itu apa artinya. Kemudian kalimat alamin dan perbedaan antara alamin dengan alam. Begitu ikhwan. Nah, bahkan dan memang subhanallah perihal alhamdulillah ini agung ya. Sempat kita bahas juga bahwasanya alhamdulillah itu tamlaul mizan. Dan umat Rasulullah terkenal dengan umat al-hammadin. Umat al-hammadin. Dan nama-nama Rasulullah itu kebanyakan diambil daripada kosakata hamd. Ha mim dal, Ahmad gitu. Apalagi Muhammad, apalagi Hamid, Mahmud. Itu semua sama. Dari hamd semua. Gitu ya, ikhwan. Dan bendera Rasulullah di padang mahsyar nanti liwaul hamd dan begitu. Dan perihal syafaatul uzma juga dengan hamd ketika Nabi memuji Allah taala dengan mahamid itu. Gitu ikhwan. Nah, jadi azim. Seorang mukmin kalau dia meyakini bahwasanya Allah taala lah yang telah menentukan segalanya dan dia yakin bahwasanya Allah taala lebih mengetahui maslahat dirinya daripada dirinya sendiri, ya senantiasa maka dia akan mengutarakan alhamdulillah. Pasti apa aja yang Allah taala kasih, yang Allah tentukan, pasti dia bilang alhamdulillah. Dan ini tidak bertentangan dengan dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ataupun yang lain sebagainya. Tetap dia taslim. Dia taslim. Bukan hanya sabar tapi dia syukur, mensyukuri. Dan di akhir tingkatan adalah tingkatan ridha. Ikan dalam magamatul yaqin, magamatuhu tis'un 'alaika bihifdhiha wa ihkamiha wabda' bitashihi taubati. 9 magamatul yaqin, magam-magam keyakinan yang dimulai dengan taubah, yang diakhiri dengan ridha, keridhaan. Magam ridha, magam yang tinggi ikhwan. Yang tinggi banget magam ridha, magam keridhaan. Seorang hamba ridha dengan apa yang Allah taala tentukan. Ketika itu maka Allah akan meridainya. Nah, jangan lupa waridwanum minallahi akbar. Ridwan minallahi akbar. Begitu. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah pernah berdiskusi dengan Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Seorang tabi'in al-jalil ma'ruf, Sufyan bin Uyainah. Gitu. Ketika itu Imam Sufyan bin Uyainah berdoa, Allahumma rida 'anna, gitu. Ya Allah, berikanlah kami keridhaanmu. Itu doanya Sufyan bin Uyainah. Itu doa didengar oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Langsung beliau berkata begini, ente enggak malu minta keridhaan dari Allah, minta biar Allah ridho sama ente, sedangkan ente belum ridho sama Allah. Gitu. Ente belum rela dengan semua ketentuan Allah. Enggak malu ente minta keridhaan darinya, ente aja belum ridho. Gitu. Kalau mau keridhaan darinya, maka mulailah dari dirimu. Ente dulu ridho kepada Allah, pasti entar Allah akan ridho kepada ente. Itu kata siapa? Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini seorang ulama besar, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketika beliau dinasihati seperti itu, beliau berkata, astagfirullah, betul ini, astagfirullah, gitu. Begitulah. Dinasihati nerima, kata bahasanya. Alhamdulillah, gitu. Padahal itu suatu hal yang azim. Magam Sufyan Ats-Tsauri Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ketika beliau beristighfar itu, para ulama di sini mentafsirkan apa arti istighfar daripada Imam Sufyan bin Uyainah. Suatu magam, ta'tarihil magam ketika itu. Padahal Masya Allah tingkatan beliau itu sudah Masya Allah tingkat yang tinggi, sudah tingkatan ridha pasti. Wahakala. Nah, waridwanu minallahi akbar. Keridhaan dari Allah itu lebih besar dari semua. Kenapa surga menjadi nikmat? Karena itulah tempat keridhaan Allah, ya kan? Dan kenapa neraka menjadi azab? Pedih, karena itu tempat kemurkaan Allah. Wahakala. Kita mendengar hadis Nabi ketika Nabi menceritakan nikmat-nikmatnya ahli surga. Akhirnya mereka berkumpul semua dan Allah Ta'ala mengutarakan begini, apakah kalian senang dengan pemberianku? Ya Allah, luar biasa. Apakah kalian redha dengan pemberianku? Kaifa narda? Bagaimana kami tidak redha? Ini luar biasa semua pemberiannya. Mau nggak kalian aku berikan sesuatu yang lebih hebat dari semua itu? Pada bingung. Emang ada lagi yang lebih hebat dari ini semua? Naam. Apa? Uhillu alaikum ridwani. Aku berikan kalian keridhaanku. Berarti keridhaan itu ikhwan tingkat tertinggi di nikmat surga. Keridhaan Allah Ta'ala nomor 1. An-nadha ila wajhillahil karim, melihat Allah Ta'ala.
dan memang ridho. Kalau seandainya Imam Al-Buti berkata begini, kalau seandainya surga itu nggak ada keridhaan, maka akan kita tersiksa di dalamnya. Kalau seandainya neraka itu ada keridhaan di situ, maka kita akan kenikmatan di dalamnya. Nah, itu inti surga dan inti neraka. Para kaum arifin, mereka menyembah Allah bukan karena surga, bukan karena neraka. Wahakata. Yang mereka cari adalah keridhaan Allah. Cinta Allah, mereka yang cari. Artinya mereka sudah mulai itu dulu, mereka sudah cinta kepada Allah dan mereka sudah ridho kepada Allah, kemudian mereka mengharapkan cinta darinya, mengharapkan keridhaan darinya, gitu ikhwan. Dianggap seorang hamba yang buruk kalau seandainya hamba itu, contohnya hamba sahaya, kita punya hamba sahaya contohnya, nggak mau kerja kecuali ada ganjaran, nggak mau gerak kecuali dikasih HP dulu baru bisa gerak. Aduh, nggak mau berhenti dari sesuatu kecuali kalau kita pukul dulu baru berhenti dia. Itu hamba yang nakal katanya. Begitu pula dengan hamba-hamba Allah. Sebagian semangat untuk taat. Kenapa? Karena Adawiyah juga. Ya Allah, kalau seandainya aku menyembahmu karena aku mau masuk surgamu, maka janganlah engkau masukkan aku ke surga. Dan bila mana aku menyembahmu karena aku takut nerakamu, maka masukkanlah aku ke neraka. Sungguh aku menyembahmu bukan karena surga atau karena neraka. Aku menyembahmu karena engkau memang patut untuk disembah. Gitu. Ada orang dengar perkataan ini, katanya, "Kif hadza? Bagaimana itu? Nabi aja minta masuk surga, masa ente enggak mau masuk surga? Nabi aja berlindung dari api neraka, Allahumma ajirna minan nar. Masa ente enggak berlindung dari api neraka?" Oke. Jawabannya begini, beliau menjawab, "Wahai saudaraku," katanya, "lain. Aku pun meminta untuk masuk surga. Aku pun minta dari Allah untuk dijauhkan dari neraka. Itu pasti permintaanku. Tapi bukanlah surga atau neraka itu sebab ibadahku. Bukanlah itu illah." Apa illah nih? Patokan ataupun karena itu aneh beribadah, sebab musababnya gitu. Bukan, aneh menyembah Allah karena Allah, bukan karena surga neraka. Tapi memang aneh juga minta untuk masuk surga, minta untuk dijauhkan dari neraka. Yang nanya belum paham, maksudnya gimana? Begini, dijelaskan dengan jelas banget. Galhab, coba ente bayangkan, kalau seandainya Allah tidak menciptakan surga dan tidak menciptakan neraka, apakah engkau masih menyembahnya? Itu. Kalau seandainya nggak ada cerita surga neraka, masih nggak ente salat? Nggak ada nih cerita surga, nggak ada. Tapi emang Allah perintahkan untuk salat, masih nggak ente salat? Masihkah? Baru paham dia. Oh iya betul. Beda antara kita meminta untuk masuk surga dan minta dijauhkan dari api neraka, antara itu dan antara kita menjadikan surga neraka itu sebab ataupun ilah daripada ibadah kita. Enggak ya kawan, kita menyembah Allah karena Allah patut untuk disembah, karena Allah adalah Tuhan kita, terlepas dari adanya surga atau tidak. Namun kita minta kepada Allah untuk bisa dimasukkan ke surga. Kenapa? Karena surga adalah tempat keridhaannya, gitu. Dijauhkan dari neraka karena neraka adalah tempat kemurkaannya. Nah itu makanya kita minta surga dan dijauhkan dari neraka. Nah itu ikhwan. Ala kulli hal, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya Nabi SAW bersabda, hadza fi hadits fi riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min. Hadza ajib katanya. Perihal seorang mukmin itu ajib. Kenapa? In asabathu khairun syakar fakana khairan lah. Bila mana dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Alhamdulillah. Berarti baik baginya. Wa in asabathu syarrun sabar fakana khairan lah. Bila mana dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Itu juga baik. Jadi dalam kedua ini, dua perihal ini, nikmat ataupun bala, dia senantiasa keadaannya baik. Wala yakun hadza illa fi mu'min. Ini hanya berlaku di orang mukmin. Orang selain mukmin atau orang lemah imannya, nggak ada ceritanya syukur ataupun sabar. Kedua-duanya di apes.
Dapat nikmat dia apes, dapat bala dia apes juga. Gitu. Tapi orang mukmin dua-duanya enjoy dia. Nah, nikmat dia keenakan, dengan bala pun keenakan. Wah, kata ikhwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza ajib ikhwan. Alhamdulillahirabbil. Semua perkara yang Allah taala takdirkan itu ada hikmahnya. Nah, inilah perihal hikmah, itulah yang apa namanya? Yang ditutup oleh Allah taala, ya kan? Nah, dan kadang-kadang Allah taala bukakan perihal hikmah itu di beberapa waktu, dan beberapa hamba-hambanya bisa untuk melihat hikmah daripada qada dan qadar. Jadi suatu ujian bagi kita untuk taslim, untuk pasrah kepada Allah taala dalam qada dan qadarnya. Wah, makanya pernah ada cerita itu, ma'ruf ceritanya. Anda pernah ceritain kalau tidak salah, lupa di mana itu. Apa namanya? Imam Ghazali menceritakan cerita itu di Ihya Ulumuddin dengan versi yang lain, tapi kan mirip-mirip lah. Seorang raja yang apa namanya, yang berburu itu. Berkurun. Ada raja, dia tuh berburu, demen berburu. Dia punya teman dekat. Punya teman dekat. Jadi dari kecil temannya itu kemana-mana kalau dia berburu sama temannya ini. Wah, akhirnya si raja dapat senjata baru, pistol. Baru belajar pistol nih ceritanya. Begitu. Ya sudah, berburu sama teman itu. Pas berburu, pas mau megang pistol itu, pertama kali megang pistol, udah siap nembak nih. Nah, salah megangnya. Akhirnya tangannya luka. Ketembak tangannya sendiri. Si raja itu. Buntung akhirnya. Apa? Ini apa namanya? Ruas jarinya itu. Sedikit tok yang buntung. Nangis itu kesakitan. Temannya bilang begini, "Enggak apa-apa, raja, ini bagus kok. Khair, ada baiknya perihal ini kan. Ada bagusnya." Apa bagusnya? Ini sial ini yang sakit. Enggak, pasti ada bagusnya kok. Pasti ada bagusnya. Dan terus begitu. La ilaha illallah. Marah si raja itu, seakan-akan dia dilecehkan gitu. Ente aneh kesakitan, ente bilang syukur. Gimana ceritanya? Syukurin, bersyukurlah atas ini. Hakikatnya itu ada baiknya. Fihi soleh, kata temannya itu. Fihi soleh, ada baiknya dalam peristiwa ini. Fihi soleh. Si raja nggak nangkep itu, nggak apaan ini. Pas balik, marah si raja ini, balik ke kerajaannya, disuruh di penjara itu temannya sampai-sampai, ya kan? Penjara. Nah, kulihal akhirnya si raja ini berburu sendirian. Nah, ketika dia berburu sendirian di kemudian hari, masuk ke hutan dan makin dalam nyasar akhirnya. Nah, pas dia nyasar ketemu sama orang-orang yang aneh-aneh. Rame itu, ditangkap tuh raja sendirian. Nggak bisa minta tolong, nggak ada telepon dulu. Iya kan? Dibawa ke suku mereka. Dan siap-siap udah mau tahu-tahu dilihat, tahu-taunya ini suku-suku kanibal yang makan orang. Gitu. Udah disiapin deh. Jadi guling, apa itu? Kambing guling. Wah, kata disiapin dia sudah ininya, udah dibumbuin segala macam. Wow, di pasrah sudah gimana lagi. Akhirnya kepala suku itu keluar. Orang kakek-kakek tua, kepala suku keluar dan siap. Ada apa nih? Ada nih. Pas dilihat ini si raja ini tinggal diituin tok, tinggal dibakar tok sudah. Pas dilihat tangannya buntung ini, ruas jarinya, ya kan. Jangan dimakan ini. Kenapa? Dagingnya beracun. Dia bilang gitu, dagingnya beracun. Kenapa? Dalam i'tikad mereka kalau manusia tidak apa namanya? Cacat ya, tidak lengkap organ tubuhnya, berarti dagingnya beracun. Gitu. Kata si kepala sukunya itu. Nah, udah lepasin katanya. Udah gimana lagi? Kepala suku yang bilang, itu lepasin. Dilepas si raja itu. Balik. Nah, dapat jalan, akhirnya dipulang. Nah, di jalan dia baru ngeh. Bener berarti. Untung ini kagak ada. Untung ruas jari ini nggak ada. Untung ini buntung. Kalau seandainya ini ada, ya mati ya sudah pasti. Untung ini nggak ada. Baru ingat, berarti bener nih kata temenannya kemarin. Ini peristiwa ada hikmahnya, ada baiknya. Akhirnya dia balik ke kerajaannya dan minta maaf, ya kan. Langsung ke bawah, ke penjara, langsung dibebasin. Dia sendiri yang meluk dan nangis minta maaf katanya. Kenapa? Kata temannya itu. Diceritain. Aneh begini, akhirnya masuk atau ditangkap sama kanibal. Akhirnya mereka lihat jari kita tuh nggak lengkap. Akhirnya mereka bebasin karena ini. Nah, jadi minta maaf katanya. Enggak kok raja, ente bener.
Dan alhamdulillah aneh di penjara katanya. Ini pun penjara ini ada baiknya bagi aneh. Kenapa? Ini nikmat yang besar bagi aneh. Aneh kan ini salah, aneh maaf. Bukan, ente nggak salah dalam memenjarakan aneh. Kenapa? Kalau aneh nggak di penjara, aneh ikut sama ente, ya kan? Aneh ikut sama ente, akhirnya gimana? Ente selamat, jarinya nggak ada, aneh lengkap. Aneh yang bakal dimakan akhirnya. Untung aneh nggak ikut. Kata rajanya, oh benar juga berarti. Berarti benar, di penjara itu pun ada hikmahnya, gitu. Begitu ya kawan, keluarlah akhirnya. Begitu kan? Atau kalau dalam ibarat mereka, fihi soleh, fihi dalam perkara itu ada soleh, ada kebaikan. Apa aja? Itu ujian bagi kita semua ikhwan sebenarnya. Dan ada perkara yang kita kurang srek gitu. Kadang-kadang, gimana ya? Tapi kadang-kadang dalam perkara yang kurang srek itu banyak kebaikan di situ. Fa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Begitu ikhwan. Tapi ala kulli hal. Makanya pasrahkanlah kepada Allah. Orang kalau pasrah kepada Allah bakal tenang hatinya. Nikmat ikhwan, nikmat kalau hidupnya orang yang pasrah kepada Allah, nikmat. Dan itulah orang yang kaya sebenarnya kan. Baik, bismillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Dua sifat Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya telah terulang di ayat yang telah dibawakan di ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kok diulangin? Nah, ini ada dua kemungkinan. Pola pengulangan dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari dua. Pertama, takkid, untuk menguatkan. Untuk menguatkan, memastikan. Jadi enggak ada arti yang baru, hanya menguatkan arti yang pertama. Itu namanya takkid. Kedua namanya taksis. Apa taksis? Mendatangkan arti yang baru. Mendatangkan arti. Jadi yang kedua ini bukan yang pertama. Oke. Dalam kaidah mereka bila mana ada kemungkinan ini buat takkid dan kemungkinan buat taksis, maka ambillah yang taksis, mengambil makna baru. Selagi kita bisa petik makna baru, maka ambil yang baru. Bukan hanya sekedar mengkuatkan yang pertama, enggak, ada lainnya di sini nih, gitu. Maksudnya apaan? Kenapa Allah Ta'ala ulangi lagi padahal pembahasannya sama? Dua sifat itu adalah sifat yang diambil daripada kata rahmah, kasih sayang. Kalau di definisi rahmat itu bagi manusia adalah rigatun fil qalb. Kelembutan di hati yang itu akan menghasilkan kebaikan kepada orang lain. Itu definisi rahmah bagi manusia. Tapi kalau definisi rahmah kepada Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada makhluknya. Itu adalah definisi rahmah. Jadi enggak ada rigatun fil qalb. Nah, lalu apa bedanya rahmah dengan rahim ini? Kalau seandainya dua itu diambil daripada kata rahmah, ya ma'ruf kan? Pernah kita bahas ya. Banyak di sini perbedaan pendapat ikhwan antara ulama, perbedaan antara rahman sama rahim. Ada yang berkata dan ini yang paling ma'ruf, rahman itu sifat Allah yang mana Allah memberikan nikmat-nikmat pokok. Kalau rahim, sifat Allah ketika Allah telah memberikan nikmat-nikmat yang bercabang dari nikmat-nikmat pokok itu. Seperti yang kita bahas di Bismillahirrahmanirrahim. Juga ada yang berkata Ar-Rahman sifat Allah yang Allah Ta'ala berikan ketika Allah Ta'ala memberikan nikmat di dunia. Kalau Ar-Rahim di akhirat gitu. Ada yang mendefinisikan Ar-Rahman itu umum, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, muslim, kafir, semua. Tapi kalau Ar-Rahim, nikmat yang Allah berikan khusus untuk orang mukmin, iman, keyakinan gitu. Terus inayah dan riayah itu namanya rahim. Kalau rahman umum, mukmin wa ghair mukmin. Terlepas dari itu semua, kenapa diulangin lagi Ar-Rahmanir Rahim ini? Bukannya artinya sama kayak yang di depan? Nah, begini ikhwan. Ini ada isyarah yang sangat ajib. Pertama, diulangin Ar-Rahmanir Rahim itu berarti asasnya dalam Islam adalah rahmah. Al-Islam agama kasih sayang. Betul. Dan kasih sayanglah adalah asas dari segalanya. Itu. Dan tidak ada syariat ataupun hukum yang keluar dari kasih sayang. Ketika seorang mendirikan had, contohnya haddul qatl atau haddul qisas atau had apapun, itu timbul dari kasih sayang. Gitu ikhwan. Perperangan juga itu timbul dari kasih sayang. Begitu. Nah, kasih sayang ini kasih sayang duniawi ataupun kasih sayang ukhrawi.
Kita sangat menyayangkan jangan sampai mereka di akhirat nanti kekal di neraka. Nah, begitu. Kan kasih sayang. Begitu, ikhwan. Dan kasih sayang ini adalah sifatnya Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala umumkan. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Begitu. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah Ta'ala mewajibkan atas dirinya rahmah. Mustahil gitu. Kewajiban di situ artinya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi semua walaupun nantinya ditaksiskan. Wahakata. Di yang setelahnya itu. Tapi kulla syai' masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun mendapatkan rahmat, betul, rahmat duniawi, ya kan? Gitu, ikhwan. Dan Nabi SAW tugas utamanya adalah rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Juga Nabi bersabda, innama ana rahmatun muhda. Wahakata. Ketika baginda melihat jenazahnya orang Yahudi yang lewat depan baginda, Nabi SAW mengeluh, gitu. Kenapa ya Rasulullah, ini kan orang kafir. Nafsun tafallatat minni ilan nar. Satu jiwa yang terlepas dari genggamanku yang akan pergi ke neraka. Ini saking rahmatnya Rasulullah. Hatta ke orang kafir pun itu rahmah, begitu, ikhwan. Tidak digunakan kekerasan melainkan sekedarnya sahaja, dan itu bukan asas. Ketika kita menggunakan kekerasan dalam syariat Islam, itu bertolak dari rahmat yang sangat dalam di hati. Begitu, ikhwan. Ini panjang sebenarnya kalau dibahas dari segi sejarahnya, dari segi hukum Islamnya, perihal jihad, amal jihad, ala kulli hal. Tapi nanti semua itu akan kembali ke masalah rahmah. Ini faedah pertama. Jadi sangat-sangat ditekankan rahmah itu. Kalau seandainya satu sifat sahaja yang mengifadahkan itu sifat rahmah cukup. Tapi ini dua sifat, rahmah dan rahim, diulangi dua kali lagi. Ayat pertama di ayat ketiga. Nah, faedah kedua ini ajib. Nah, dalam istilah mereka ada namanya khauf. Apa khauf artinya? Rasa takut. Ada juga namanya raja, berharap. Senantiasa seorang hamba antara rasa khauf dan rasa raja. Dan kedua perihal ini haruslah seimbang. Bagaikan sayapnya burung, harus seimbang tuh. Baru terbang dia. Kalau berat satu nggak bisa terbang, atau satunya nggak ada sama sekali, nggak mungkin terbang. Harus dua-duanya ada dan seimbang. Apa seimbang itu? Antara khauf, dia takut sama Allah Ta'ala, tapi juga di saat yang sama dia mempunyai harapan besar kepada Allah Ta'ala. Begitu, ikhwan. Bukan cuma berharap sahaja tanpa takut. Wah, tenang aja, Allah itu maha pengampun, Allah itu wow, masya Allah, Allah itu baik banget. Tenang aja, nggak apa-apa kita masih sebentar, pasti diampuni sama Allah Ta'ala. Nah, itu apa namanya? Kebesaran rojanya. Kebesaran rojanya itu. Kelewatan tuh, melampaui batas rojanya. Nggak apa-apa kita maksiat, Allah Ta'ala baik, pasti diampunin. Rojanya kelewatan. Ada khauf yang kelewatan. Ketika dia jatuh ke maksiat, ya sudah, aneh pasti celaka, jangan deketin aneh, aneh pasti masuk neraka. Kenapa? Baru senang tadi maksiat, nggak mungkin aneh diampuni. Loh, kenapa emang Allah nggak bisa ngampuni nanti? Ada ini celaka, hamba yang hina, parah dia pokoknya, dia ngejelek-jelekin dirinya. Sudah, aneh ini lebih hina dari syaitan, parah dia pokoknya. Ini khaufnya kelewatan ini. Jangan kayak gini. Begitu. Harus seimbang. Ya. Harus ada rasa roja, tapi harus diiringi dengan rasa khauf. Betul. Kita takut sama Allah Ta'ala. Kita ngeri atas maksiat kita. Wahakala. Kalau seandainya ada satu maksiat yang belum diampuni oleh Allah Ta'ala, bagaimana kita bisa menghadap Allah nanti di yaumul hisab? Begitu kan? Sayyidil Habib berkata dalam khutbah dalam khutbah Lailatul Furqan, ama tastahi, bagaimana mungkin engkau menghadap kepada Allah sedangkan ada satu dosa yang belum diampuni? Bahaya banget. Tapi jangan lupa ada namanya roja. Betul. Tapi Allah Ta'ala rahmatnya itu banyak. Harus kita mengharapkan rahmatnya, ikhwan. Senantiasa kita bertaat kepadanya. Mudah-mudahan dengan rahmat itulah yang akhirnya menutupi semua kesalahan kita. Itu namanya roja. Terus ikhwan, seimbang itu baru terbang. Baru terbang itu. Seorang murid akan terbang menuju usul ilallah dengan sayap roja dan sayap khauf. Begitu. Al-khauf war raja. Hadza ajib. Dan khauf war raja itu di antara dan dari 9 magamatul yakin, di antaranya khauf dan raja. Nah,
konsep khauf dan roja itu diterapkan di Al-Fatihah di sini. Coba lihat. Pertama, Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sisi rojanya. Allah itu baik. Allah itu penyayang. Allah itu pengasih. Oh, gede roja kita. Habisnya apa? Alhamdulillahi. Dulu. Allah itu Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam. Takut kita. Oh, serem banget. Habis itu udah. Ar-Rahman Ar-Rahim lagi. Nah, tenang aja. Tapi Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Habis itu apa lagi? Malik Yaumiddin. Hati-hati. Ini raja nanti di hari kiamat. Satu-satunya raja di hari kiamat nanti. Wah, terus. Khauf lagi gitu. Nah, jadi tuh ditarik diulur, ditarik diulur. Nah, begitulah ya ikhwan. Antara khauf dan raja. Nah, makanya terus begitu. Nah, Allah berfirman dalam ayat yang lain, Ghafiriz dzambi. Allah itu mengampuni dosa. Wa qabilit taubi, dan menerima taubat. Woi, kelar. Nah, terusin. Syadidil iqab, tapi siksaannya perih. Nah, Ghafiriz dzambi, tapi jangan lupa, bila mana ada ayat roja dan ayat khauf, ya, itu biasanya ntar yang menangnya ayat roja. Di sini dua sifat, Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Dua-duanya roja. Melawan satu, melawan syadidil iqab. Dua lawan satu. Begitu. Ayat roja memang lebih banyak. Kalau di madhab kita Asy'ariyah dan Maturidiyah, juga itu termasuk manhajnya Al-Ba'alawi, itu senantiasa harus seimbang roja dan khauf itu. Sampai kapan? Terus kecuali nanti di sakaratul maut. Di sakaratul maut kalau bisa tinggiin rojanya. Kenapa? Jangan lupa hadis qudsi ana inda dhanni abdi bi. Inilah yang kita tinggikan ketika di sakaratul maut. Sudah kelar nih sekarang. Mau ibadah nggak bisa lagi, mau maksiat udah kelar nggak bisa lagi, tinggal dicabut nyawa. Nah, di sini tinggiin rojanya. Jadikan ruhmu keluar dalam keadaan engkau berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Nah, maka Allah akan mewujudkan prasangka baikmu itu. Nah, insya Allah dijemput nih sama Rasulullah gitu. Insya Allah ini langsung insya Allah ke atas nikmat itu yang yang seharusnya kita bayangkan ketika sakaratul maut. Jangan sakaratul maut, ya Allah, ntar gimana ya, neraka depannya nih, jangan gitu. Ketika sakaratul maut jangan, tinggiin rojaknya. Nah, begitu ikhwan. La ilaha illallah. Nah, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Malik Yaumiddin, kembali ke khauf lagi. Nah, Malik Yaumiddin. Taman di sini Maliki, kalau arti bakunya Maliki artinya pemilik. Nah, juga bisa diartikan dengan raja. Maliki. Yaumiddin, hari ad-din. Hari ad-din kan artinya agama ya. Tapi di sini diartikan yaumul jaza, hari pembalasan, hari kiamat. Baik. Satu-satu. Pertama kalimat Maliki. Nah, di sini ikhwan ada dua qiraat di sini kan. Ma'ruf ini. Qiraat kita Hafiz an Asim. Mayoritas qiraat di Indonesia qiraat Hafiz, riwayat Asim, tapi dari Hafiz an Asim. Itu panjang. Maliki. Nah, gitu. Ala sighat fa'il. Baik. Tapi dalam beberapa riwayat seperti kalau di sana pakai riwayat Ad-Duri an Abi Amr. Garisnya Abi Amr, perawinya Duri. Itu pendek. Maliki. Kayak di surat An-Nas. Abdul bin Nas, Malikin Nas. Kayak gitu. Terus juga Maliki. Maliki Yaumiddin. Pertanyaan, emang bedanya apa antara dua qiraat itu? Maliki sama Maliki. Oh, hadza ajib. Ini ikhwan kedua itu masuk dalam kategori Maliki, sigatnya fa'il. Pemilik, teman. Maliki juga artinya pemilik. Tapi bedanya apa? Nah, dalam bahasa Arab begini. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya sifal musyabbahah, fa'il. Atau bisa masuk dalam kategori mubalaghah, fa'il. Iya, lebih dekat ke mubalaghah, fa'il. Sigat mubalaghah ada 5 sighah yang ma'ruf tenar. Di antaranya fa'al, di antara juga fa'ul, di antaranya fa'il. Hadza marqur indakum di Alfiyah wa ghairuh. Fa'il. 3 huruf fathah kemudian kasrah. Itu fa'il. Kayak Malik, ya kan? Malik. Kalau contoh gini. Kalau seandainya kita bilang qati'. Qati' artinya memotong. Gitu. Tapi kalau
Qati' banyak sekali dia memotong-motong, gitu, mubalaghah namanya. Seperti juga gini yang seringnya gatil. Gatil artinya pembunuh. Dia berarti membunuh. Tapi kalau gatal dia pembunuh, banyak sekali membunuh orang. Nah, kalau dia membunuh sekali namanya gatil saja. Tapi kalau wah ini masya Allah banyak bunuh orang, itu namanya gatal sudah. Gatal namanya sirah mubalaghah. Gitu ya kawan. Darib memukul, tapi kalau darab pemukul banyak gitu. Dan terus begitu. Namanya sirah mubalaghah dalam bahasa Arab. Di antara sirah mubalaghah itu ada sirah fa'il gitu. Ada syahidnya dalam ilmu nahwu. Apa namanya? Atahum maziguna irdi. Mazigun. Syahidnya adalah maziq. Asalnya maziq, tapi jadi maziguna irdi. Hada indakum di syawahid di ilmu nahwu. Jadi artinya apa? Kalau malik pemilik, tamam, raja. Tapi kalau malik yang sangat-sangat luar biasa kerajaannya, raja yang sangat luar biasa, raja banget. Kalau malik raja, tapi kalau malik sifat raja itu sangat-sangat menempel pada zatnya. Lebih mubalaghah ya ikhwan, lebih mubalaghah. Kalau malik biasa raja, tapi kalau malik raja dan apa kalau bahasa gitunya raja yang sangat berkuasa gitu. Tapi kalau malik ya raja, pastilah raja itu berkuasa, tapi ini inti lebih mengisyaratkan makna bahwasanya ini luar biasa, bukan raja biasa, ini raja yang luar biasa. Kalau kita baca maharaja jamil jiddan, ada maha-mahanya itu. Naam, maharaja. Kapan itu kalau kita pakai qiraat malik? Malik, maharaja gitu. Alhamdulillah, ini pertama, malik. Yaumiddin, di hari apa namanya? Ad-din, di hari agama. Ini idhafah ala makna fi malik fi yaumiddin. Bukankah Allah Ta'ala raja di setiap saat? Ya pasti. Malikul muluk Allah Ta'ala, dan Allah adalah raja dari segala raja. Hakikatnya raja adalah Allah Ta'ala, yang lain semua majaz. Tapi kenapa ditaksiskan dengan hari kiamat? Nah, hada ma'ruf indana di Al-Qur'an. Ketika Allah berkata, "Limanil mulkul yawm?" Siapa raja pada hari ini? Ayo, yang dulunya ngaku-ngaku raja, yang ngaku-ngaku apa gitulah, yang ngaku-ngaku menguasai dunia. Ayo, di mana? Nah, gitu. Pada menciut tuh, pada jadi semut. Gitu kan. Dalam beberapa riwayat kan orang kalau sombong dengan apa yang dia miliki daripada kekuasaan, maka di hari kiamat nanti dia akan menjadi semut yang diinjak-injak orang. Gitu ikhwan. La ilaha illallah. Nah, limanil mulkul yawm? Maka semua menjawab lillahil wahidil qahar. Wahakala. Nah, ketika itu jelas semua mengakui hakikat yang terselubung dari banyak benak di masa dunia lalu. Hakikatnya adalah Allah Ta'ala malikul muluk. Makanya ditaksiskan di hari itu. Yaumiddin, hari ad-din. Ad-din artinya agama. Tapi diartikan hisab dan juga diartikan al-jaza. Hari itu adalah hari pembalasan. Satu. Juga hari itu adalah hari hisab, hari perhitungan amal. Dihitung dan dibalas. Nah, di sini ada kebanyakan mufassir mereka mengartikan yaumuddin, hari kiamat. Kenapa dinamakan yaumuddin? Karena itu adalah hari pembalasan atau hari penghitungan amal. Tapi di sini ada seorang mufassir, hada ajib. Seorang mufassir namanya Al-Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, seorang tabi'il jalil. Ini muridnya Ibn Abbas. Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi ini beliau dari Bani Quraidah. Nasabnya Yahud, orang Yahudi. Dahulu di Madinah ada 3 suku Yahud kan, orang Yahudi. Pertama Bani Qainuqa, kedua Bani Nadir, ketiga Bani Quraidah. Yang terakhir kali ini Bani Quraidah. Yang ma'ruf dalam ceritanya ghazwat ghazwat Khandaq. Di akhir cerita akhirnya Nabi SAW suruh mukminin untuk menyerang ini Yahud Bani Quraidah. Dan akhirnya semua ditangkap. Nah, abahnya Muhammad ini ismnya Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Ka'ab itu waktu di peristiwa perperangan Bani Quraidah masih kecil. Makanya dia enggak dieksekusi. Dia enggak masuk dalam perperangan. Semua yang waktu itu dihukumkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz sudah.
Mereka berkhianat. Panjang ceritanya itu. Yang belum balik dibiarin. Nah, di antaranya adalah abahnya. Nah, Nabi SAW memberikan isyarah akan datang suatu hari nanti seorang dari kalangan mereka al-kahana dalam riwayat itu. Pendeta-pendeta Yahud akan datang suatu hari nanti seorang dari kalangan mereka yang memahami kitab Allah. Nah, gitu. Maka datanglah ini Muhammad bin Ka'ab al-Ghurali. Beliau belajar dari Sayyidina Ibn Abbas. Dan Rabbana fatah alaih, luar biasa ikhwan. Hadza thigah. Sepakat ulama hadis ala tauthigih, mentauthikkannya semua. Khilaf sebagian menetapkan bahwasanya beliau itu adalah sahabat. Tapi wa tahqiq khilafu dan riwayah syadzah alladhi yaqul bi itsbat suhbah lahu. Beliau adalah seorang tabi'i. Nah, di sini beliau berpendapat di Maliki Yaumiddin ini. Jangan artikan din dengan pembalasan atau dengan perhitungan. La hisab wala jaza. Din, agama ya agama. Hari agama, maksudnya apaan? Hari agama, ya hari kiamat. Maksudnya kok bisa hari kiamat dinamakan hari agama? Beliau mengambil dari ayat yang lain. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak manfaat kecuali agama. Makanya dinamakan hari agama. Karena di hari itu enggak manfaat kecuali agama. Itu dikenakan dengan man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Wah, kata ikhwan, dikenakan dengan agama. Hadza ajib tafsir ini. Biarkan din itu adalah agama. Jadi hari kiamat dinamakan hari agama karena di hari itu tidak ada yang manfaat kecuali agama Islam. Wah, kata. Ini pola penafsiran seperti ini mengkaitkan 2 ayat ataupun 3 ayat, namanya tafsir Al-Quran bil Quran. Kita mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Karena memang perihal yang kayak gini nggak mudah, Yuf ikhwan. Susah. Artinya seakan-akan Al-Quran itu sudah ada di sini semua. Kelihatan. Oh ini nyambungnya ke sini nih. Oh baru kebuka kuncinya. Oke, itu luar biasa. Di kalangan sahabat yang bisa seperti itu jarang. Yang paling tenar seperti itu siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bagaimana Sayyidina Ali bisa memetik bahwasanya masa hamil paling minimal adalah 6 bulan. Dari mana? Dikaitkan antara 2 ayat Al-Quran. Ikan yang ma'ruf itu. Wa hamluhu wa fisaluhu, ini muddat hamil, salatuna syahra, muddat hamil perempuan dan masa hamil perempuan dan masa menyusuinya itu 30 bulan. 30 bulan. Sedangkan di ayat yang lain bahwasanya masa menyusui adalah 2 tahun. Nah, 2 tahun berapa? 24 bulan. Nah, kalau 30 kurang 24 berarti tinggal. Nah, berarti inilah masa hamil yang paling minimal. Nah, ini pemahaman saya. Digabungin 2 ayat itu. Nah, ini sering kali kita mendengar dari Sayyidil Hayy Umar. Nah, ketika di Jalsa Itsnain, itu luar biasa. Ketika beliau menafsirkan ayat ini mengkaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Itu sebenarnya susah ya, kawan. Sangat sudah dan sangat rumit itu. Pola ilmu tafsir yang paling susah, mentafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri. Ada beberapa kitab yang menjadi rujukan dalam masalah ini. Di antaranya kitab karangan Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Namanya Adwa'ul Bayan fi Tafsiril Qur'an bil Qur'an. 7 jilid. Hadza ajib, mentafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri. Namanya Adwa'ul Bayan. Sebenarnya juga sebelumnya Al-Imam Suyuti sudah mencoba untuk masalah ini, tapi enggak terlalu banyak. Dikumpulin sama beliau dan beberapa juga dari beliau, namanya Adwa'ul Bayan. Wa hadza mawjud matbu' indakum. Ala kulli hal. Seperti itulah Maliki Yaumiddin. Ala kulli hal ikhwan. Nah, ini adalah sesi pertama dari surat Al-Fatihah, ya kan? Semua adalah pujian kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Kelar sesi pertama. Ntar masuk sesi kedua. Munajat seorang hamba kepada Allah dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Igrar atau pengakuan itu. Kemudian sesi ketiga adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat. Jadi dibagi 3 Al-Fatihah itu. Nah, untuk sesi yang kedua ini insyaallah kita bakal bahas biidznillah rabbana yutayil umur fi afiyah, insyaallah di minggu yang depan kita akan bahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syuf. Ini ayat keren. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta
pertolongan. Ada dua derajat di sini sebenarnya. Derajat iyyaka na'budu dan derajat iyyaka nasta'in. Bagaimana cara menggabungkannya? Apakah yang kedua lebih tinggi dari yang pertama? Itu panjang bahasanya. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim mengarang kitab namanya Madarijus Salikin. Baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, keren. Madarij artinya anak tangga. Tangga-tangga bagi orang yang salik, yang menempuh. Yang menghantarkannya dari tingkat iyyaka na'budu ke tingkat iyyaka nasta'in. Dibahas tuh tangga-tangganya apaan tuh sampai ke atas, sampai ke iyyaka nasta'in. Sebenarnya iyyaka nasta'in tuh tingkat yang luar biasa. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kita doa sama Allah Ta'ala. Oh, dalam pemahaman mereka ini derajat yang ali, tinggi. Iyyaka na'budu itu awal stepnya, awal langkahnya. Iyyaka na'budu. Baru ntar bisa naik sampai ke iyyaka nasta'in. Insyaallah biidznillah Rabbana yatwilan al-amar wa yaftah alaina insyaallah. Sehingga kita bisa insyaallah bersama biidznillah kembali berusaha untuk memahami makna-makna kalamillahi ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al'afu minkum. Semoga Allah Ta'ala yubarik fi hadzal majlis wa yubarik fi man halla fi hadzal majlis wa nas'aluhu ta'ala an yutawwila lana al-umr wa yubarik lana wa lakum fi nihayat syahr Safar hadha wa yadfa'ana al-bala' wal waba' wa nas'aluhu ta'ala an yubarik lana wa iyyakum fi qudumi syahri Rabi'il Awwal Anwar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa biniyati syifa ila akhina Sayyid Zaki bin Fauzi bin Syahab Rabbana yashfi shifaan ajil واللطف الشامل وربنا إن شاء الله يمن عليه بالعافية التامة في الدارين مع طول العمر في عافية ويجعل قرة العين لسيد المرسلين وجميع أسلافه الزين برحمتك يا أرحم الراحمين.